apa yang harus dipelajari oleh sales dan apakah menjadi sales itu mudah atau tidak? Ya, dan di video kali ini saya akan share apa saja sih hal yang harus diajarkan kepada tim untuk sales yang baru bergabung dengan kita. Ya, hal yang paling umum dari perusahaan ketika mereka mendapatkan seseorang sales yang baru bergabung, mereka akan mengadakan training tentang product knowledge. Ya, yaitu produk apa saja yang mereka jual, apa fiturnya, apa benefitnya, bla bla bla, dan sebagainya. Apakah hal ini tepat buat saya? Hal ini tidak terlalu tepat, karena seharusnya ada 4 hal yang harus diajarkan kepada seorang sales yang baru bergabung dengan kita, ya. Apalagi sales tersebut baru berkecimpung di dalam bidang penjualan. Nah, dari keempat hal yang wajib diajarkan ini, apakah ada product knowledge di dalamnya? Ya, tentunya ada. Saya harus bilang bahwa product knowledge itu penting, ya, tetapi hal yang bukan utama. Oke? Hal yang paling pertama, yang kamu paling utama, yang seharusnya diajarkan kepada sales yang baru bergabung adalah tentang mindset mereka. Ya, mindset yang saya maksud adalah seseorang sales tujuan utamanya bukan berjualan, tetapi memberikan solusi, ya, memberikan manfaat kepada customer yang ditemui. Nah, hal ini banyak salah kaprah karena mereka fokus hanya berjualan, ya. Maka mereka akan melakukan cara yang benar atau tidak, cara yang halal atau haram. Ujung-ujungnya mereka hanya berpikir bagaimana saya bisa menjual produk, barang atau jasa kepada si customer. Ya, hal ini adalah hal yang buruk, namun seharusnya harus dihindari. Ya, dan kita sebagai leader, kita harus mengajarkan kepada sales bahwa tujuan utama seorang sales adalah memecahkan suatu masalah customer, ya, memecahkan suatu masalah customer. Ya, bagaimana membantu customer untuk bisa maju dan berkembang dari produk yang kita tawarkan. Ya, jadi ingat, fokusnya tidak berjualan, tetapi harus membantu customer untuk mendapatkan benefit dari produk atau jasa yang kita punya. Oke, itulah hal yang pertama. Jika hal yang pertama adalah tentang mindset, maka hal yang kedua adalah tentang pola pikirnya. Ya, kenapa pola pikir? Karena banyak orang berpikir bahwa menjadi sales itu susah. Ya, mereka harus mengalami penolakan dan mereka mungkin akan mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan atau memberikan pekerjaan kepada mereka. Ya, faktanya menjadi seorang sales berarti sebenarnya adalah tentang permainan sebuah angka. Ya, kita tentu sebagai penjual, ya, kita pasti sering mengalami penolakan dan kita pasti sering ditolak, ya. Tapi faktanya semua hanya permainan angka, ya. Jika Anda ditolak satu, ya, kalian ditolak satu, cari yang lain gitu. Ditolak kedua, ditolak ketiga, ditolak keempat, ditolak kelima, dan seterusnya. Ya, cari terus gitu hingga akhirnya kalian mendapatkan sebuah kata iya dari customer tersebut. Ya, kalian cari dan ditolak, ya, cari lagi sampai kalian itu mendapatkan kata iya dari customer tersebut, ya. Ya, dan hal ini hanya sebuah permainan angka, ya. Kenapa? Karena dari riset seseorang sales hanya memiliki rasio 10 banding 1, ya. Ketika mereka memiliki 10 customer, ya, mereka pasti akan mendapatkan satu customer yang berkata iya. Ya, semua adalah tentang rasio, tentang angka dan aktivitas, ya. Tentunya dan aktivitas
kaliannya gitu seperti apa ya. Dan sebagai seorang sales adalah harus mempunyai aktivitas yang tinggi untuk bisa melakukan penjualan ya. Nah, dari itu apabila kalian tidak memiliki aktivitas yang banyak dan tidak efektif, otomatis mungkin kalian tidak memiliki database yang banyak juga gitu. Nah, kalian tidak akan bisa berjualan nantinya gitu ya. Hal yang ketiga adalah cara menjualnya. Ya, saya ulangi yaitu cara menjualnya. Ya, belum produknya tetapi cara menjualnya itu bagaimana ya. Masih akan berputar di nomor 2 ya. Yang tadi mungkin tentang saya jelaskan tentang permainan angka ya. Semakin mereka mempunyai pengalaman, semakin mereka tahu cara menjualnya yang benar, rasio yang semakin kecil, dan hal ini akan membedakan dari seorang sales yang sukses atau tidak ya. Jadi seorang sales yang sukses dan seorang sales yang tidak itu perbandingan rasionya itu pasti kelihatan tentunya ya. Seorang yang sales yang sukses, mereka memiliki rasio yang kecil karena mereka tahu cara menjual yang benar ya. Mereka tahu menggait customer sehingga mereka tidak akan kesulitan mendapatkan closing ya. Jadi mereka udah tahu gitu caranya gitu. Bagaimana sih mendekatkan si customer tersebut gitu. Bagaimana sih cara customer tersebut itu agar mudah di-closingkan gitu ya. Tetapi sementara sales yang baru yang tidak berpengalaman ya, mereka hanya borbadir ya dengan cara terus-terusan hanya menawarkan apa fiturnya, apa keunggulannya tanpa mengkaitkannya dengan kebutuhan customer tersebut ya. Jadi mereka itu hanya belajar tentang menawarkan gitu. Jadi mereka tuh biasanya belum bisa memberikan solusi untuk customernya tersebut gitu. Nah, ketika kita mampu mengajarkan cara menjual yang benar, maka tingkat rasio yang semakin sedikit dan kecil tentunya. Hal keempat yang perlu kita ajarkan kepada tim sales kita tentang product knowledge. Ya, karena apa? Ketika mereka tahu benefitnya, mereka tahu masalahnya dan kebutuhan si konsumen tersebut, tetapi mereka tidak bisa mengkaitkannya dengan produk yang dijual, tentu penjualan tidak akan berhasil. Ya, ini tentu. Jika si sales bisa tahu permasalahan si customer ya, dan mereka tahu cara menyelesaikannya, tentu mereka wajib mengkaitkannya dengan produk yang dimiliki. Ya, jadi dari keempat hal ini ya, jadi kalian harus tahu dulu ya, pertama mindset si customer tersebut, lalu pola pikirnya seperti apa, dan yang ketiga itu gimana cara menjual nantinya gitu. Dan ketika kita tahu dari mindset, terus pola pikir, terus cara menjual ya, kalian push terus di produk knowledge kalian gitu. Jadi kalian tahu gitu kebutuhan si customer tersebut itu untuk apa gitu, membeli itu ya. Jadi kalian gali terus dan akhirnya ya kalian akan mudah closing nantinya gitu ya. Nah, itu dia cara yang paling mudah mendapatkan closingan atau penjualan ya. Tentunya kalian harus saling mengaitkannya gitu dari poin-poinnya yang mungkin tadi saya sebutkan ya. Jadi kalian nanti akan bisa kalian akan bisa mereview gitu orang itu tuh seperti apa gitu, karakter. Jadi mereview karakter orang tersebut. Jadi mereka tuh membutuhkan produk kita itu produk yang seperti apa nantinya gitu ya. Jadi nanti kalian akan mudah gitu mendapatkan closingan nantinya ya. Nah, tentunya dengan pelayanan yang baik dengan kitanya, pasti konsumen akan terus merekomendasikan kita kepada rekan-rekan atau saudara lainnya gitu ya. Tentunya dengan pelayanan kita yang seperti apa ya, kalian akan mudah mendapatkan nanti repeat selanjutnya gitu dari si customer tersebut. Dan
tentunya word of mouth ya. Jadi mulut ke mulut atau cerita dari testimoni dari customer yang sudah beli ke kita gitu ya. Jadi nanti kalian akan mudah gitu mendapatkan closingan tentunya dari referensi konsumen yang sudah beli ke kita ya. Jadi tentunya pelayanan ya. Apa yang dibutuhkan si customer ya kalian bantu gitu. Kalian bantu dan pecahkan solusinya. Itu mungkin materi kali ini cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.